bunyi nih. Ting. Nah, bagaimana ada bunyi? Itu lain lagi sekarang, ting, bukti transfer. Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. From Menara Doa Jakarta. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara tentang kesetiaan di dalam melayani Tuhan ya. Ibu. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan dalam berumah tangga. Oke. Akhir-akhir ini di kalangan selebritas yang aku baca di sosial media, banyak banget yang kita dengar ada perceraian, ada KDRT, tiba-tiba jatuh miskin lalu ditinggali mungkin oleh gitu. salah satu pasangannya. Wow. Atau juga karena ada will dan pill, wanita idaman lain atau pria idaman lain gitu ya, alias selingkuh ya. Segitu murah dan gampangkah kesetiaan dan komitmen dalam berumah tangga sehingga orang couple dengan enaknya gitu ya melanggar kesucian dalam berumah tangga. Hari ini kita nggak berdua aja ya Bu. Iya, kita nggak berdua. Kita Bersama berempat. Iya, ada berempat. Bersama dengan kita berdua ada sepasang couple suami istri yang sudah mengalami asam garam pernikahan sepertinya. Asam garam kopi pahit Semuanya udah dialami nih ya. Ada Bapak Freddy dan Ibu Ratna Pelita. Shalom. Shalom Pak Freddy, semuanya. salam Bu Ratna. Salam Ibu. Wah, udah berapa tahun nih Bapak dan Ibu berumah tangga nih? 30 tahun. 30. Wah. 30 tahun Beka. Nama udah lewat perak ya, 25 perak ya berarti. Bentar lagi mau ke emas nih. 50. Jauh. Anak ada berapa nih, Pak? Anak Pak. Ada 4. Ada 4 ya. Udah besar-besar pasti ya 30 ya. 30 tahun anak udah besar-besar. Selama 30 tahun pernikahan tentunya ada pasang surut ya, Pak. Ada pasang surutnya. Itu gimana tuh? Aku nih belum nikah ya, jadi aku nggak tahu gitu ya. Nah gimana sih tuh? ya? Dari Ibu dulu. Iya, gimana Bu? Pasang surut pernikahan. Pasang surut pernikahan. Wow. Karena selama udah 30 tahun pastinya banyak hal-hal yang enak, banyak hal-hal yang tidak enaknya juga. Tapi puji Tuhan kami masih tetap bersama dan tidak akan pernah terpisahkan. Tapi sempat waktu usia pernikahan baru 1 tahun mungkin. 1 tahun 8 bulan lah kurang lebihnya ya. Karena anak saya baru berusia 8 bulan waktu itu, yang anak pertama. Nah, itu mulai sudah tidak ada sudah kalau udah di pihak saya masih karena baru usia seperti itu kan, masih usia lagi enak-enaknya ya lagi manis-manisnya, lagi cinta-cintanya, lagi butuh-butuhnya gitu. Tapi ternyata suami saya tidak setia. Entah kenapa tidak setianya, tapi dia mulai berselingkuh. Dan di situ membuat saya bukan membuat saya menjadi benci, tapi karena saya takut Tuhan, saya banyak berdoa dan puji Tuhannya kami bisa pulih kembali. Itu. Dan tapi ternyata setelah pulih itu beberapa tahun kemudian, setelah anak kedua, ketiga tidak ada masalah. Tapi setelah anak keempat saya lahir di usia yang sudah lanjut, sudah banyak, karena usia melahirkan saya juga udah banyak waktu itu, anak keempat umur 41 tahun saya melahirkan. Itu justru saya yang mulai merasakan tidak ada cinta, tidak ada manis-manisnya lagi dalam berumah tangga. Itu membuat saya
membuat saya menjadi akhirnya mencari perhatian dari tempat lain, dari orang lain. Dan itu mungkin dikarenakan, bukan mungkin, tapi itu justru mengingatkan saya kembali akan masa lalu saya, akan masa lalu di mana suami saya menyakiti saya. Dan itu membuat saya menjadi geram. Dan ternyata hal itu kan celah. Jadi dipakailah oleh si iblis untuk saya membalas dendam. Jadi suami saya pernah berselingkuh, jadi wajar dong kalau saya berselingkuh, membalasnya. Jadi dia berselingkuh, ya saya berselingkuh. Dia bisa, masa saya nggak bisa gitu. Akhirnya anak keempat saya lahir, disitulah saya mulai mempunyai hubungan lain dengan pria lain. Itu yang membuat saya semakin jauh dengan Tuhan. Tapi itu semua tidak diketahui oleh suami dan anak-anak saya yang lain. Dikarenakan tidak tahu saya berhubungan dengan pria lain, tidak ada yang mengetahui, itu membuat saya nyaman. Jadi kalau saya berbuat dosa, tidak ada yang mengetahui, itu nyaman. Kenapa tidak diketahui? Karena saya rohani. Karena saya tetap berdoa. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap beribadah. Itu tidak ada yang mengetahui. Saya berbuat dosa, tapi saya tetap melakukan hal-hal yang rohani. Itu yang membuat tidak tersembunyi semuanya. Semua hal-hal jahat saya, aib saya tutupi dengan hal-hal yang rohani. Jadi saya kemana-mana itu pakai topeng BK. Topeng seorang yang rohani. Padahal saya busuk. Di rumah, kalau ada kesalahan sedikit, saya selalu menyalahkan suami. Padahal suami saya udah bertobat kan, udah tidak melakukan hal-hal seperti itu. Saya selalu menyalahkan suami. Dan saya menuntut suami saya untuk sempurna. Menuntut suami saya untuk berbuat yang baik. Kalau dia mulai, saya selalu curiga tuh BK. Kalau dia buka HP, setahu saya tuh dia, buka apa sih? Kamu buka apa gitu. Jadi dia merasa dicurigai terus sama saya. Saya juga selalu curiga, memang benar selalu curiga sama suami saya. Karena ya itu, supaya perbuatan saya tidak diketahui oleh orang banyak, oleh suami saya. Jadi saya mencurigai suami saya menuntut suami saya benar, menuntut suami saya sempurna. Padahal ya seperti itu. Begitu. Dari mana? Dari Pak Freddy bagaimana? Tadi Ibu bilang kan 1 tahun 8 bulan. What happened, Pak? Memang waktu itu ya karena sebenarnya sepele saja ya. Karena saya nggak suka ada perbedaan gitu loh di dalam rumah tangga saya, dibeda-bedakan gitu loh begitu. Terus dan saya juga kadang menuntut dia untuk istri saya untuk supaya ya kok orang lain bisa kamu nggak bisa gitu. Itu yang suka saya itukan juga gitu. Dan memang tapi sebentar, boleh saya ini dari yang tadi yang pertama, artinya ketika saat itu keadaannya nggak apa-apa kan Pak? Ya fine ya pertama ya. Pertama awal-awalnya sih baik-baik saja Bu. Ya. Apa tuh yang memicu sehingga Pak Freddy boleh katakanlah melihat atau melirik atau melihat yang lain? Ya, jadi ya awalnya sih karena istri saya tuh nggak ini loh. Jadi saya jadi membeda-bedakan. Kurang perhatian gitu. atau kurang apa? Semacam itulah. Tapi kan baru pernikahan ya? Iya baru iya. Setahun sih. Setahun. Dan setahun 8 bulan. Lagi itu hamil juga. Dan itu memang ya mungkin karena saya punya kelemahan juga gitu. Dulu saya pernah ya masa lalu pernah begini gitu. Mungkin
akhirnya karena ada peluang, jadi waktu itu kita ada di satu apa ya, gereja lah katakan, satu gereja, dan di situ saya melayani sebagai seorang worship, sebagai ya pembicara juga waktu itu juga gitu kan. Nah waktu saya pas itu timbulnya tuh waktu kami pas ya acara latihan ya, setiap latihan hari Sabtu. Nah itu dengan singers waktu itu. Nah jadi ada salah satu lah yang saya mulai ininya. Awalnya bukan saya sih sebenarnya, bukan saya yang memulainya, tapi wanita itu yang memulainya gitu loh. Nah jadi terus lama-lama ya karena kita latihan sama-sama setiap hari Minggu, setiap malam Minggu. Nah akhirnya satu ketika ya kami jatuh di dalam itu. Jadi setiap malam Minggu ya kami buat dosa dulu. Kami buat dosa, hari Minggunya kita melayani sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nah berulang-ulang. Dan pernah juga istri saya lihat kalau itu ya gimana ya, karena dia mungkin apa gitu kurang perhatian, kadang ya saya suka tangan suka melayang juga ke dia gitu kan. Dekat DRT berarti ya. Suka itu juga gitu. Kalau saya udah marah, apa aja yang di depan saya banting, saya pukul gitu. Maksudnya supaya saya tidak berlebihan untuk menekan istri saya gitu kan. Lebih baik saya tekan yang lain, saya pukulain. Kadang kalau saya udah marah dia tiba-tiba pingsan. Berapa lama itu keadaan Acting itu. waktu perselingkuhan itu dari pihak Pak Freddy dulu ya? Iya. Ya sekitar setahun lebih lah ya. Setahun lebih. Ya setahun lebih. Jadi waktu pas itu ya begitu, saya latihan. Ya pas itu kita ke hotel gitu. Pagi-pagi saya mandi, saya ini ke rumah pulang, layani, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan, nyembah. Ya, nah ini dia, ya karena dosa ya. Jadi rasa takut itu udah nggak ada gitu. Takut akan Tuhan sudah nggak ada ya. Rasa takut Tuhan tuh udah nggak ada, udah kayak hambar gitu. Jadi karena kenikmatan dosa itulah. Jadi semua pelayanan tuh hanya sekedar perform aja, kedok aja gitu. Bahwa saya sedang melayani. Nah itu. Jadi jadi waktu itu saya alasannya, saya dulu juga main besi tua gitu kan. Alasannya kita lagi ini begini. Padahal lagi bikin dosa. Stop itu. Nah jadi tapi yang puji Tuhannya ya saya bersyukurnya itu, istri saya ini memang takut Tuhan gitu loh. Dia takut Tuhan, dia ke gereja, dia ini. Nah jadi waktu itu dia setiap itu dia selalu lihat saya gitu. Saya di mana dengan siapa ini, dia tahu gitu. Bikin apa. Tapi saya nggak peduli gitu dengan keadaan kita, karena sudah ada sesuatu yang membawa kita jadi lebih ke dalam sana gitu kan. Ya, maaf kata sampai ya istilahnya istri saya udah rayu saya bagaimana, saya tetap diam aja. Saya nggak gubris dia begitu kan. Ya tapi satu ketika tiba-tiba kaki saya sakit ya. Tiba-tiba kaki saya sakit, bengkak. Nah di situ mulai ada pembicaraan, pengakuan saya sama istri. Saya telah berbuat begini. Dan dia tahu, dia bilang saya tahu Tuhan kasih kayak film begitu, saya di mana, di hotel mana. Itu dia kasih tahu. Nah jadi waktu itu dia beribadah, terus ketemu dengan pendeta. Bisa disebut. Ya dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya. Jadi waktu itu beliau itu menyembah, tiba-tiba beliau tertuju matanya ke arah istri saya gitu. Nah ini kesaksian dari istri saya waktu itu. Jadi pas itu ya akhirnya saya
malam itu, nah sebenarnya malam itu saya mau buat dosa lagi. Udah ada janji ya? Udah ada janji. Jadi tiba-tiba kaki saya sakit, bengkak. Akhirnya saya nggak bisa bangun. Nah di situ saya menangis. Saya minta ampun sama istri saya. Saya cium kaki istri saya. Ya, selanjutnya mungkin setelah itu ada pemulihan begitu? Belum? Atau sesaat itu mungkin sudah ada penerimaan? Iya, saya sudah ada pengakuan. Sudah pengakuan, minta ampun, saya cium kakinya, saya bilang saya sudah berdosa sama kamu dan saya berdosa sama Tuhan, saya bilang begitu. Tolong ampuni saya bilang gitu. Ampuni saya bukan hanya kata maaf aja, tapi saya minta ampun benar-benar. Dan saya lihat memang ya waktu itu sih ya istri saya terima saya dalam ada apa adanya saya ya. Dia terima saya dan puji Tuhan kami baik lagi. Dan yang luar biasanya saya bersyukur bahwa istri saya ini nggak pernah gembor-gemborin gitu loh. Suami saya begini sampai keluarga pun tidak tahu sama sekali. Orang mertua pun juga nggak tahu bahwa kami bermasalah besar sebenarnya. Hampir-hampir waktu itu kita juga mau bercerai waktu itu. Sempat ya karena saya pikir ya ada dari keluarga juga kan, dari seberang gitu kan, keluarga tawarin gitu. Ada yang tunggu kamu, tinggal kamu pilih aja, dia bilang gitu. Nah jadi mulai terpikir ke sana gitu kan, oh gampang lah, saya mendingan bercerai lah waktu itu. Nah tapi ya puji Tuhan, nah waktu pas itu ya mulai baik, mulai kita beribadah, kita sama-sama, dan sampai ya anak saya yang pertama ini kita mulai sama-sama lah sampai itu aja sih yang. Iya. Tapi pada waktu itu apakah Ibu Ratna betul-betul mengampuninya? Saat itu mengampuni, karena kan kita rekonsiliasinya hanya berdua, jadi ya kita mengampuni dan terus mengampuni. Mungkin itu kalau menurut saya mengampuni saat itu. Atau tapi setelah ya itu karena lambat laun waktu itu akhirnya mungkin ya saya cuma berpikir gini, kok suami saya bisa seperti itu gitu aja. Saat saya mulai ada yang menerima saya, orang lain menerima saya apa adanya saya juga, kok sampai saya berpikir kok suami saya seperti itu, bisa seperti itu, bisa melakukan seperti itu padahal usia pernikahan masih muda. Tapi ya itulah saat itu. Tapi saat itu merasa sakit hati banget. Sakit hati masih tapi sakit hati, ya. Tapi karena saya saat itu saya diperlihatkan sama Tuhan ya seperti itu, dan hamba Tuhan mengkonfirmasi ya saya mengampuni. Saat itu mengampuni, tapi ternyata nggak tuntas. Saya masih simpan semua Ya, itu di tuntas. dalam, tidak tuntas. Ini saya Bu, kita bilang misalnya Mengampuni. ya aku mengampuni kamu, udah. Tapi ternyata ada masih sisa-sisa kayak itu. Gimana tuh Bu? Ya, karena yang sepasang suami istri itu kan bukan hanya secara fisiknya saja. Ya, yang terutama di mana oleh karena itu pentingnya ketika sepasang kekasih yang mau menikah harus diberkati oleh hamba Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan, itu rohnya. Ya, dan roh ini yang disatukan. Ya, mungkin pada saat itu dari pihak Pak Freddy, dia pertama satu mereka rohnya, kemudian secara fisik mulai tertarik ya dengan yang lain seperti itu, kemudian sampai jatuh dalam dosa. Dan ketika melakukan hal tersebut itu di pihak satu tubuh ini kan dua menjadi satu. Di pihak satu tubuh ini yaitu Ibu Ratna sebagai tubuhnya itu roh itu terlalu tercoreng ya, roh itu terlalu tertusuk ya bagi dia, sehingga perlakuan yang dia terima dari suaminya yang sedang selingkuh itu nancep ya sampai di dalam, dan itu melukai sampai yang ke dalam. Secara fisik dia ingin rumah tangganya ini
sukses. Secara fisik dia menginginkan bahwa semuanya ini akan kembali lagi. Dan itu di dalam jiwanya dia ingin mengampuni, dan itu dia lakukan, ya kan, mengampuni. Tetapi nggak bisa hanya sampai berkataan, aku mengampuni. Kemudian yang dari Pak Freddy, aku minta ampun, aku mengampuni. Nah, di sini nih harus sampai dicabut ya, sampai ke akar kepahitannya. Karena bukan hanya mengampuni, tapi Ibu Ratna ini sudah masuk ke dalam akar kepahitan. Karena dia tidak mengutarakannya, tapi bukan berarti itu akar itu nggak ada. Itu masih masuk di dalam kepahitan, sakit hati, duri. Ya. Nah, ketika dia berkata, aku mengampuni, dia menyampaikan itu secara karena dia ya melihat, aku mau nih hidup yang benar, rumah tangga yang benar, dan mungkin dia melihat anaknya, semuanya, dan ingin, ya sudah sekali. Jadi itu hanya sampai sebatas tubuh mau. Ya. Jiwa dan rohnya itu belum. Karena itu harus dicabut. Ini kan soal perselingkuhan itu berbicara tentang spirit ya, roh. Nah, dari Pak Freddy melakukannya, dan dari beliau tidak ada rekonsiliasi antara beliau dengan Tuhan, belum, tidak ada yang melepaskan. Pada saat itu hanya sekedar mengakui, minta ampun. Nah, itu roh ini harus diputuskan, harus dicabut. Nah, kemudian ya tentunya pada saat itu setelah mengakui, kemudian ada pulih lagi ya rumah tangga ya, terbukti sampai katanya memiliki anak ya, sampai ini. Nah, itu kan berarti ada kesatuan dalam roh lagi, dalam tubuh, jiwa, roh ketika mereka berhubungan itu masuk. Nah, tentunya ketika masuk itu, roh yang belum dicabut dari Pak Freddy, dari roh perselingkuhan itu masuk ke dalam Bu Ratna. Bisa kayak gitu ya? Iya, itu menjadi transfer gitu. Karena dari Pak Freddy belum dicabut secara tuntas, belum ada yang mau pelepasan dari Pak Freddy, belum ada, sehingga waktu dia menerima secara pengampunan, mengampuni, tapi mereka berhubungan, bersetubuh sampai memiliki anak, itu masuk. Oleh karena itu masuk ke dalam Ibu Ratna ini, menjadi transfer spirit dalam dia, walaupun secara ini dia mau mengampuni, tapi tiba-tiba setelah ini muncullah roh perselingkuhan itu yang dari dia. Aku baru tahu ya. Ya. Ternyata bisa seperti. Ya, karena itu spirit. Itu berasal dari iblis, spirit yang tidak hanya dikatakan, oke, pengakuan, saya ngakui semuanya, oke, saya minta ampun, tapi itu harus ada pelepasan roh, pelepasan daripada pihak tersebut, dilepaskan, didoakan. Sampai benar-benar tuntas diangkat. Sampai diangkat semua, tidak ada roh perselingkuhan, roh kenajisan, seperti itu harus diangkat semua. Bila tidak, karena mereka bergabung kembali, mereka bersetubuh kembali, maka itu transfer. Sekuatnya Bu Ratna berkata mengasihi, mengampuni, tapi itu belum dicabut, masih ada di Pak Freddy, sudah selesai, pindah sekarang di siang. Itu bisa terjadi seperti itu. Munculnya mungkin nggak langsung, bertahap. Dia mulai melihat, kok Pak Freddy perlakuannya bagaimana begini. Nah, mulai itu kayak nimbun seperti itu. Mungkin sampai suatu saat meledaklah, dia merasa, nah ini mulai ada jealous, ada iri. Dia dulu pernah mulai lagi dibuka, karena itu spirit from the devil itu masuk. Sekalipun dia mungkin beribadah, berdoa, melayani Tuhan, tapi itu belum dicabut. Itu terus akan berkembang seperti itu. Ya, dan saya percaya sekarang sudah pulih ya Pak. Amin. Amin ya. Amin. Sudah pulih, sudah dipulihkan dan dicabut itu ya Bu, semuanya sampai ke akar-akarnya gitu ya. Haleluya. Udah nggak ini lagi. Nah, prosesnya bagaimana waktu itu mungkin baru-baru ini ya? Iya. Sampai Ibu memutuskan, ya deh aku ngaku nih. Dan aku mau karena ada orang yang sadar tapi nggak mau gitu dipulihkan, nggak mau dicabut apa segala macam. Ya udahlah, udah enak, udah nyaman kalau kata Pak Freddy tadi dengan dosa segala macam. Nah, bagaimana Ibu akhirnya aku ngambil keputusan, ya aku mau berubah, aku mau rekonsiliasi dan benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya. Awalnya nggak mau, saya emang nggak mau ngaku. Orang takut ketahuan, nanti anak saya gimana, nanti keluarga saya gimana, suami saya gimana kalau saya bongkar semua ini gitu kan. Tapi karena di Menara Doa Jakarta ini kita waktu itu ada tema apa yang katanya dwell in you. Itu membuat
karena saya sharing firman, dan itu dituntut dalam diri saya juga, dituntut untuk lu melakukan sharing firman, tapi apa yang kamu lakukan selama ini kamu masih sembunyikan semuanya. Jadi sebelum firman itu disampaikan, saya harus mengalami firman itu sendiri. Nah, di saat itu di dalam roh saya ini kan berontak juga kan. Iya. Jangan, saya malu, saya takut aib saya masa dibuka. Dan saya mulailah berdalih dengan firman. Kalau sudah di dalam Tuhan gak ada penghukuman, gak ada dosa yang dibuka, gak ada, semua udah sudah dibersihkan, sudah bersih. Orang udah di dalam Tuhan, mana ada penghukuman, gak ada kan? Gak ada lagi penghakiman juga, gak ada itu, gak ada. Jadi saya memakai firman supaya semua itu tidak dibongkar. Tapi puji Tuhan, melalui ibu, saat itu kita semua kan satu persatu ya Bu ya, kita dilayani pelepasan. Dan saat giliran saya itu, saya mulai mengakui saat pelayanan pelepasan, dilayani pelepasan, saya mengakui. Dan satu itu pun tidak diakui sama saya, belum diakui. Itu hanya diakui tapi tidak sejujur-jujurnya. Tidak sejujur-jujurnya. Bahkan pada saat suami saya mau dilayani pelepasan pun saya juga kasih saran, nanti kamu kalau ditanya ibu jangan dikeluarin semua, jangan dibongkar semua, saya gituin. Nah, itu kan udah masa lalu, jangan dibongkar lagi supaya tidak lama dilayani pelepasannya. Ternyata saya dilayani pelepasan. Oke, suami saya dipanggil, dilayani pelepasan, dan dia ternyata dibuka semua sama dia. Ya udah. Akhirnya tapi ternyata puji Tuhan saat itu saya mengalami apa waktu itu ya Bu ya, lupa saya. Terus melalui anak saya. Dari anak saya itu waktu itu ada ibadah, cucu saya itu kan agak berisik gitu, terus harus tertib, harus orang tua harus bisa mendidik anak, harus bisa menegur anak gitu kan. Nah, satu kali ibu telepon saya, Ratna tuh begini, kamu tuh harus berani negur anak kamu, katanya gini. Terus saya bilang, saya nggak berani Bu. Kalau kamu nggak berani, kamu pasti berarti ada apa-apanya. Kenapa, katanya? Iya Bu, saya takut. Takut kenapa? Takut di-kick balik dong. Iya kan, di-kick balik. Jadi ternyata kamu masih begini. Akhirnya, udah kamu ketemu saya hari apa nanti? Ya udah, dilayanilah saya pada saat itu hari apa gitu, dilayani sama ibu. Selasa. 2 kali. Iya, 2 kali saya dilayani pelepasan. Hari Selasa waktu itu pas mau ladies itu dilayani sampai saat itu. Yaudah bersih semuanya, dilayani sudah, saya mengakui semua. Terus ibu bilang gini, nanti kamu harus ketemu Freddy berhadapan dengan saya, akui di depan Freddy. Wah, mikir saya, aduh kalau saya ngaku depan suami gimana? Bagaimana nanti sikapnya dia? Pasti dia marah dan tidak mau terima saya gitu dong. Bayangin aja, saya berselingkuh bukan setahun 2 tahun, 7 tahun saya berselingkuh. Saya berselingkuh 7 tahun dan semua itu saya sembunyikan dengan baik, dengan manis, tanpa ada yang tahu. Dan puji Tapi Tuhan tahu. Ternyata Tuhan tahu. Bukan ternyata, memang Tuhan tahu. Kita tahu. Akhirnya ya itu. Dan kami berdua dilayani sama ibu. Kami menghadap ibu dan saya mengaku di depan suami saya. Nah, Pak Freddy bagaimana setelah mendengar dari yang tadi disampaikan Bu Ratna? Dari sisi Pak Freddy ketika mengetahuinya, bagaimana saat itu? Ya saat itu mengalami juga pelepasan juga. Ya mengalami ya, saya mengalami waktu itu didoakan ibu ya. Dan saya mengaku semuanya, dan memang ya saya merasakan sesuatu yang beda jadinya, ada perubahan gitu lah. Kami berdua dipanggil, kami dihadapkan. Nah itu agak sempat juga saya nggak terima gitu kan. Kok sebegitunya gitu. Tapi ya
akhirnya saya mulai sadar gitu, ibu juga saya gitu kan, dukung saya, dan saya mulai ambil keputusan. Saya bilang, saya bisa menerima kamu apa adanya sebagaimana Tuhan bisa menerima saya apa adanya. Nah itu dia yang membuat saya plong akhirnya, dan puji Tuhan sampai hari ini ya. Ya saya nggak pernah ada tuntutan lagi, bahasa-bahasa yang pokoknya untuk bangkitkan gitu. Nggak ada lagi sampai detik ini. Dan saya bersyukur ya semua karena Tuhan. Amin. Ya, berarti sekarang hubungan suami istri antara Pak Freddy dengan Ibu Ratna sudah kembali pulih. Amin. Puji Tuhan. Sudah kembali pulih. Karena kita ini kan di podcast ya, walaupun di podcast saya percaya kita sih di pihak penonton semua sudah pada mengerti ya tentang hal tersebut. Biasanya kalau orang lagi selingkuh seperti itu kan suka-sukanya adalah pisah ranjang begitu. Betul. Ya kan. Nah bagaimana sekarang setelah ini dengan puji sampai Tuhan, hari ini bagaimana? Ya memang puji Tuhan ya kami mulai satu kamar gitu istilahnya. Satu kamar beda ranjang. Percuma. Tapi tetap satu ranjang. Satu ranjang. Jadi satu ranjang, tetapi maksudnya saya satu ranjang kadang-kadang saya akan menuju kepada yang detail terus ya. Satu kamar, satu ranjang, tapi tetap sendiri-sendiri atau bagaimana nih? Ya memang. Sudah kembali lagi hubungan seperti yang Tuhan berkati sejak awal seperti itu, suami ya istri. puji Tuhan, hubungan kami tetap seperti semula lagi gitu lah. Dan ya semakin ini sampai hari ini ya. Ya. Benar ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena ada yang menyaksikan. Sebagai contoh bagi saudara-saudara semua yang ada di rumah, ya, tidak ada sesuatu yang terlalu rusak. Untuk dibetulkan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedosa apapun beratnya. Baik itu ada satu yang melakukan selingkuh, kemudian satunya mengampuni, tapi kemudian timbul lagi mau ada balas dendam seperti itu ya. Nah, bila keduanya adalah di dalam Tuhan ya, dan Tuhan itu tetap mengasihi, serusak apapun Tuhan akan pulihkan. Ini sebagai contoh. Jadi keluarga dari Pak Freddy, Pak Freddy Tiakoli dengan Ibu Ratna Pelita. Sampai hari ini mereka dipulihkan oleh Tuhan. Seperti pengantin baru. Seperti pengantin baru. Berarti sudah tidak ada rasa takut lagi ya Pak Freddy? Sudah tidak ada rasa curiga? Tidak. Sungguh tidak ada curiga. Walaupun ada ting bunyi ini. Ting. Nah, bagaimana ada bunyi? Itu lain lagi sekarang ting bukti transfer. Jadi tidak ada sama sudah sekali. tidak ada intimidasi sama sekali tidak ada. Ibu Ratna juga? Iya, puji Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana dari pihak keluarga dan anak-anak? Apakah bisa menerima suatu keadaan dari kedua orang tuanya ini? Bagaimana dengan anak-anak? Kalau dari anak-anak mereka sudah menerima kami. Karena mereka sudah melayani Tuhan di tempat ini juga. Mereka sudah menerima, dan anak kami yang kedua pun yang sudah berumah tangga, mantu kami juga sudah menerima kami, sudah mendengar kan dari streaming gitu. Cuma sempat kaget, mama kok bisa begitu, kok mama seperti itu. Wah dahsyat banget ya, sampai 7 tahun bayangin. Tapi ternyata mereka menerima kami apa adanya juga. Amin. Ya. Karena kadang kalau orang bilang ya Bu ya, lu boleh deh kita miskin, boleh deh kita tapi kalau selingkuh itu udah ulti banget ya, istilahnya nggak ada ampun gitu. Kalau orang udah mikir gitu, kalau misalnya udah dihadapkan dengan kesetiaan, ya udah nggak ada ampun. Bukan salah satu-satunya jalan buat hal tersebut adalah ya pisah gitu. Tapi ternyata serusak apapun, sepecah, sebroken apapun bisa disatukan kembali. Tapi puji Tuhannya selama perlakuan seperti itu kami tetap jalani rumah tangga, tetap saya karena kita kan takut dilihat orang, karena jadi kita ada jaga image gitu ya. Iya betul. Ya. Tapi ketika saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan di dalam menara doa pelepasan itu, sebetulnya saya sudah mencium bau ya.
dari Ratna semua dan Tuhan ini kan saya udah tahu, dan ya saya sedang menanti kalau gini, karena saya tidak pernah akan mau kamu melakukan ini ya. Saya bukan orang yang seperti itu, walaupun saya sudah diberitahu, tapi itu nggak ada gunanya kalau dari saya yang melakukan. Kamu ini ya, itu harus dari pihak masing-masing yang mengakui, itu yang terlebih penting. Ya, oleh karena itu saya mendengarkan, saya bilang coba ceritakan, dan dia menceritakan sampai semuanya, tinggal mungkin saya bantu sedikit untuk up keluar seperti itu, supaya dalam pengakuan di hadapan Tuhan, kalau saya yang menudingnya itu nggak ada artinya. Dia hanya iya gini aja, tapi itu bukan suatu pengakuan. Pengakuan adalah ketika mengakui saya melakukan selingkuh, saya ini, nah itu suatu pengakuan. Nah pentingnya itu suatu ketika tadi saya katakan harus dicabut seperti itu. Jadi bukan hanya oh ya, saya minta ampun kesalahan saya begitu saja, tapi harus dikeluarkan. Saya melakukan perselingkuhan dari sejak kapan sampai kapan. Nah, itu saya mendengarkan, ceritakan semuanya. Juga dari Freddy juga menceritakan semuanya. Itu saya dengar. Harus itu, bukan hanya ya saya salah, coba ceritakan. Nah, dari menceritakan itu, mereka ini sedang mencabut duri itu, mencabut roh perjinan dan roh perselingkuhan itu dia cabut sendiri dengan dia mengakui di hadapan Tuhan. Dan saya hanya sebagai hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mendoakan, untuk membimbing. Tapi dari pihak masing-masing inilah yang harus mencabut, mengeluarkannya. Ya. Dan ketika saya mendengar itu dari pihak Ratna secara ini, ya sebetulnya saya nggak kaget juga. Cuman, wah lumayan juga nih ya. Dan saya cuma berpikir bagaimana nanti ya saya harus menghadapi Freddy ya. Dia bercerita apa ya, seperti itu saya bilang. Dia ceritain semuanya, oke. Kemudian saya tetap katakan nanti harus bertemu ya keduanya. Dan saya sudah menebak pada saat, bukan menebak ya, saya tahu pasti dari pihak Freddy ada ketidakpuasan ya atau marah, itu pasti ya pada saat itu. Dan ini Ratna sudah takut ya, tidak, harus segera dibereskan, dituntaskan. Ya memang pada saat itu kamu kan tahu Pak Freddy seperti itu ya, ada geramnya, tapi saya katakan kamu sudah diampuni. Itu yang membuat saya katakan kamu sudah diampuni, kamu juga harus mengampuni. Saya hanya berkata demikian. Kalau Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu pun harus mengampuni. Ya. Jadi ketika melihat betapa hancurnya sepertinya ya mereka pada saat itu, tapi saya percaya ketika satu orang, dua orang mereka ini menjadi satu dan mau mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jujur, Amen. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut serta. Amen. Tuhan yang menjamah. Saya katakan Tuhan jamah hati Freddy, jamah hati Ratna untuk merendahkan diri untuk meminta ampun, dan Freddy juga merendahkan diri untuk mengampuni. Jamah. Ya pada saat itu saya puji Tuhan, rekonsiliasi itu Tuhan yang menjamah mereka. Amen. Ya, saya hanya hambanya, hanya mendoakan, menyaksikan saja. Tetapi saya percaya Tuhan sendiri yang menjamah mereka berdua. Karena Tuhan mengasihi mereka berdua. Haleluya. Dan untuk apa? Bukan hanya sekedar mengasihi begitu, untuk menjadi saksinya. Nah pada saat ini di podcast ini, inilah saksi, sebagai saksi dari Tuhan. Ya. Sekalipun keduanya ini sempat sampai jatuh seperti itu, kalau Tuhan mengasihi, Tuhan datang kepada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, Tuhan itu mengangkat. Amin. Ya, jadi hari ini Haleluya. Ada saksi dari Tuhan. Amin. Wow. Amin. Amin. Mulai hari ini saya percaya kehidupanmu di dalam hatimu pasti akan berubah ya. Ada suatu damai sejahtera, sukacita, betul? Amin. Tidak ada intimidasi lagi dari iblis. Sama sekali. Amin. Ya saya ya percaya bahwa istri saya pasti ya karena maaf kata karena memang sudah di menara ya. Ya saya bukan mengangkat-angkat menara, tapi benar. Selama kami di menara ada sesuatu yang dibongkar terus. Dan saya bersyukur ya kita ditempatkan di sini gitu loh. Amin. Ditempatkan di sini. Jadi saya percaya ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kami berumah tangga, dan anak-anak juga sampai bisa masuk ke dalam. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan terakhir nih buat Bapak, buat Ibu ya. Ada pesan gak nih buat
pasangan-pasangan yang menonton Ya. podcast up close and personal yang mungkin sedang mengalami hal yang pernah dulu Bapak dan Ibu alamin. Mungkin Satu-satu dari Oke, dari saya dulu ya. Iya. boleh lihat ke situ Pak. Ya, saya hanya kasih pesan buat saudara-saudari semua yang masih muda, berumah tangga yang masih muda. Ya, artinya begini, siapapun ya baik itu hamba Tuhan, nggak ada yang jago ya, nggak ada yang super. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita harus lebih lagi benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Itu jangan pernah bosan-bosannya. Jadi terus-menerus kita bangun hubungan kita, keintiman kita sama Tuhan. Karena ya nggak jaminan juga kita melayani Tuhan, nggak jaminan juga. Yang menjadi jaminan waktu kita hidup di dalam Kristus dan Kristus itu hidup di dalam kita. Itu yang menjadi jaminan. Dan biarlah Kristus itu yang mendominasi keadaan kita. Dia berkuasa dalam hidup kita. Waktu dia berkuasa dalam hidup kita, saya percaya kita nggak akan pernah tergeletak. Amin. Dan Tuhan selalu menatang kita. Dia mengangkat dan dia mengangkat. Dan Tuhan pasti, saya percaya, kita akan dipermuliakan. Karena Yesuslah yang menjadi permuliaan itu. Amin. Amin. Puji. Kalau pesan dari saya, untuk setiap pasangan yang sedang dalam masalah, mungkin dalam perselingkuhan atau mungkin lagi sembunyi-sembunyi dalam mempunyai pria idaman lain atau wanita idaman lain, saat ini rendahkan hatimu dan buka itu semua di hadapan Tuhan. Dan perlu ada saksi, yaitu seorang hamba Tuhan, untuk membuka semua itu supaya dibereskan, akui dan mengampuni satu sama lain, dan mulai pergi dari dosa itu. Jangan hanya mau berubah, jangan hanya mau mau pergi dari dosa itu tapi tidak bertindak. Tapi ayo pergi dari dosa itu, lari kalau perlu. Dan sekali lagi rendahkan hatimu untuk mengakui semua itu. Karena orang yang rendah hati pasti dia adalah orang yang mau mengakui semua kesalahan dan pasti akan menjadi bijaksana dalam kehidupannya. Amin. Jadi ayo akui semua itu di hadapan Tuhan, dan perlu ada saksi seorang hamba Tuhan untuk membuka semua dosa-dosa itu, supaya ada yang mendoakan. Bukan hanya rekonsiliasi suami istri, tapi harus ada saksi supaya ada yang mendoakan dan semua beres tuntas sampai ke akar-akarnya, dan tidak akan terjadi untuk anak cucu. Jadi harus dibongkar dan dicabut semua sampai ke akar-akarnya. Hanya itu. Dan satu, mengampuni itu sehat. Jadi mengampuni satu sama lain. Oke. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Freddy. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Beka. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ratna, terima kasih Freddy. Ya, Bu. Luar biasa, hari ini kita diberkati dengan kesaksian dari Bapak Freddy dan juga Ibu Ratna. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. Bless you.